Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Afghanistan, bersiaran. Bruce Lee kan pernah bilang, dan kita sudah berkali-kali juga mendengarkan, aku lebih takut kepada seorang yang punya satu jurus tapi dia latih 1000 kali daripada dia punya 1000 jurus, masing-masingnya hanya dilatih 1 kali. Maka ketika kita menguasai atau kita mempunyai ilmu tentang matriks ini ketika kita gunakan berkali-kali untuk di-apply di berbagai situasi, maka dia akan menjadi kekuatan kita. Respons-respons kita itu akan menjadi otomatis. Di satu sisi, sesuatu yang otomatis itu berbahaya, merugikan, di sisi lain juga menguntungkan. Nah, maka sudah jadi kebiasaan ketika saya mau melakukan sesuatu, saya membangun matriksnya. Di salah satu cara untuk kita menjadi jenius, itu adalah menggabungkan, seolah-olah menggabungkan antara circle of excellence, sphere of excellence yang di NLP itu, teman-teman yang pernah belajar NLP, pernah bikin circle of excellence, jadi memasukkan stage yang ingin kita punyai di dalam sebuah lingkaran, kemudian boleh dikasih warna kesukaan, dikasih simbol-simbol kesukaan, dan kemudian kita masuk ke dalamnya untuk merasakan stage itu. Misalnya state mau ngajar, state mau baca, state mau apa saja, dan kemudian kita mundur lagi, keluar dari lingkaran itu, masuk lagi berkali-kali sampai kita merasakan robust, merasakan solid di dalam tubuh kita. Nah, yang membedakan dengan genius state adalah circle of excellence itu ditambahkan di sana kesadaran kita tentang matriks. Nah, ini saya bocorkan sedikit teman-teman yang belum pernah ikut APG, Assessing Personal Genius. Nomor 13 itu adalah tentang genius states. Nomor 14 membuat Anda tercengang. Nomor 13 genius states, di sana kita membangun satu kondisi tertentu, satu state yang mau kita gunakan untuk sesuatu, dan kemudian setelah mudah keluar, mudah masuk, mudah keluar, mudah masuk, kemudian kita tambahkan dengan matriks. Nah, begitu juga dengan ketika kita mau menjalankan ibadah puasa, dan sekarang juga sudah kita jalani di hari pertama, agar kita jenius dalam berpuasa. Apa sih jenius itu? Jenius itu adalah kondisi di mana kita sudah tidak memiliki lagi permasalahan-permasalahan mental emosional yang menghambat kita untuk melakukan sesuatu itu dengan fokus flowing, seolah-olah kita lost di dalamnya, menikmati, termotivasi karena menikmati tadi, dan kemudian terbebas dari belief yang menghambat, state yang toksik, dilema, stuck, dan seterusnya. Itu namanya genius states. Dampaknya apa? Dampaknya apa yang kita lakukan berkualitas, dan hasilnya pun berkualitas. Nah, sekarang kita mau terapkan dalam puasa. Neurosemantics atau NLP adalah alat kita, metodologi kita untuk mengoperasionalkan perintah-perintah agama. Itu dalam pemahaman dan kesadaran saya. Manfaat yang saya dapat ketika belajar neurosemantics adalah kita lebih mudah mengoperasionalkan perintah-perintah agama kita. Nah, salah satunya adalah tentang matriks ini.
puasa. Kita ingat matriks itu ada meaning, intention, self, power, other, time, word, dan state. Saya ngambil sudut yang umum dulu tentang puasa. Beberapa di antara kita sudah pernah tahu yang namanya marshmallow effect. Di dalam kelas Leo, terutama offline, saya juga biasanya mengungkapkan ini. Tidak semua kelas Leo. Saya kira karena keterbatasan waktu, marshmallow effect ini tidak saya ceritakan di beberapa kelas online, Leo online. Jadi diceritakan ada tahun 60-an, itu ada anak-anak, jadi seorang psikolog Amerika, namanya Walter Mischel, dia melakukan penelitian terhadap sekelompok anak. Anak-anak ini dibawa ke satu ruangan, satu-satu dimasukkan ke dalam ruangan berkaca supaya bisa melakukan observasi, dan di dalam ruangan itu disediakan marshmallow. Marshmallow itu ibarat buat Asti itu ciki atau micin yang no one can resist. Nah, si anak ini dikasih tahu, wahai anak-anak, kamu masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan itu ada marshmallow. Nah, kamu boleh ambil sesuka hatimu. Tapi kalau kamu bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya selama 15 menit, maka akan ada hadiah yang lebih besar dari marshmallow itu. Nah, apa yang terjadi? Satu persatu anak itu masuk ke dalam ruangan itu, dan ada yang begitu masuk, wah, sudah nggak tahan, langsung dia makan. Ada yang masuk, tunggu dulu, nggak ada seorang pun dalam ruangan itu, adanya marshmallow. Ya sudah, beberapa menit kemudian dia ambil. Dan sedikit sekali anak yang mampu menahan diri untuk tidak mengambil selama 15 menit. Nah, penelitian ini dilakukan selama 20 tahun. Sehingga diamati perilaku kelompok anak ini. Mana yang mengambil, langsung mengambil, mana yang mengambil, tapi menahan dulu, tapi tidak sampai 15 menit, dan mana yang mengambil setelah 15 menit. Dan hasil penelitian menunjukkan selama 20 tahun, anak yang mampu menahan 15 menit tidak mengambil, ternyata dia jauh lebih sukses daripada anak-anak yang mengambil kurang dari 15 menit. Maka di situ disimpulkan bahwa indikatornya si anak-anak ini sukses adalah satu GPA-nya atau IPK-nya itu di atas rata-rata anak-anak yang lain. Yang kedua, karena penelitiannya 20 tahun, maka dia sempat bekerja sebagai youngster, sebagai newbie di perusahaan-perusahaan, dan diamati ternyata si anak-anak ini cepat dipromosi. Nah, sehingga kemudian disimpulkan bahwa faktor yang membuat si anak ini bisa sukses adalah kemampuannya dia untuk menunda kenikmatan, to delay gratification. Nah, kalau kita hubungkan dengan puasa, puasa itu adalah instrumen semua agama. Jadi ingat, puasa itu bukan hanya di Islam, tapi juga di Kristiani, di Hindu, Buddha, Kejawen. Itu ada mekanisme untuk melatih diri to delay gratification. Bahkan tidak perlu dalam bentuk ritual-ritual tertentu, kita bisa belajar dari orang Cina. Orang Cina itu karena dia harus keluar dari negerinya, karena terjadi peperangan antar suku, maka dia mengelana di berbagai belahan dunia. Maka di setiap negara itu pasti ada Chinatown. Kalau kita di Jakarta itu di mana tuh? Di Glodok, di Mangga 2, dan seterusnya. Nah, karena mereka masuk ke wilayah baru, dia tidak punya aset.
maka tujuan utama dia untuk survive adalah bagaimana di tempat baru dia punya aset. Makanya mereka dan tidak punya modal apa-apa, maka yang dia bisa lakukan adalah berjualan, berdagang. Karena dia bisa saja berdagang itu tidak perlu modal, asal dia bisa bangun kepercayaan. Makanya orang Cina itu ketika dia bertransaksi, dia memiliki kebiasaan untuk nggak usah dia hitam di atas putih. Kenapa? Karena dia biasa untuk menunjukkan atau membangun diri menjadi orang yang dipercaya. Budaya di antara para Chinese itu adalah budaya informal, budaya kepercayaan, gentleman agreement. Cukup dengan transaksi di atas kertas rokok saja itu sudah sah bagi mereka. Dan kalau dia perlu membaiki orang, dan ketika dibaiki orang, dia akan membaiki lebih baik lagi. Namanya Pu Hao Itse, budaya Pu Hao Itse, budaya membalas budi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan aset, memiliki aset. Untuk itu mereka berpuasa. Maka dikenal bubur dan sayur labu. Bubur pun dimakan separuh, karena sehari itu betul-betul dia hemat untuk konsumsi. Supaya apa? Penghematan itu memperbesar profit, profit itu digulung kembali, akhirnya menjadi aset yang lama-lama membesar. Etos ini yang kemudian membuktikan bahwa sekarang di dunia ini ekonomi itu dikuasai oleh saudara-saudara kita yang Chinese. Nah, kita bisa belajar dari situ. Berpuasa. Karena puasa ini bukan hanya untuk Islam, bukan hanya di Islam, di agama-agama lain itu juga memiliki mekanisme puasa. Misalnya di Hindu, puasa itu adalah untuk mengendalikan nafsu indria, indrawi, mengendalikan keinginan. Indria haruslah berada di bawah kesempurnaan pikiran. Dan pikiran berada di bawah kesadaran budi. Ini selaras dengan kelas Leo kita ini. Jika indria kita terkendali, pikiran kita terkendali, maka kita akan dekat dengan kesucian, dekat dengan Tuhan. Ini orang Hindu. Nah, mengapa kita perlu prepare dalam segala sesuatu yang terkait dengan ibadah, dengan amal? Karena memang Tuhan sendiri sudah memberi satu hukum-hukum, aksioma. Dari waktu-waktu kita perlu lebih baik. Maka puasa kita apakah lebih baik dari tahun lalu atau tidak. Jadi ada ayat misalnya di Hud ini, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan hours-nya di atas air, hingga dia menguji, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik. Apanya? Amalnya, perbuatannya. Artinya kompetisi, bersaing itu ya perlu untuk mendorong kita ini menjadi lebih baik dalam hal amalnya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dengan diri sendiri di masa lalu, juga boleh berlomba-lomba dengan istri sendiri. Wah, gila ini Uti ini rajin amat dia baca Quran. Wah, gua sebagai suami kok kayaknya belum serajin dia. Itu sesuatu kegalauan yang mendorong kepada kebaikan. Kan nggak mungkin saya bersaing dengan kecantikan Uti. Gue juga cantik, nggak mungkin juga. Al-Mulk, yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi ada improvement, ada kaizen di dalam beragama.
Maka supaya puasa kita sekarang ini, tahun ini, lebih baik kualitasnya dari experience kita di masa lalu, kita perlu prepare. Nah, yang kita perlu prepare adalah keberpuasaan kita. Kita tahu dalam setiap perbuatan itu dilahirkan melalui rahim yang bernama matriks. Yang belajar Leo, kita sedapat mungkin sama-sama untuk melatih matriks di dalam segala perbuatan kita. Karena matriks ini dari bahasa Yunani yang artinya womb, rahim. Rahim adalah tempat penciptaan, creation. Maka behavior kita itu di-create supaya excellence, supaya bagus, lahir dengan sempurna di rahim matriks kita. Di sini ada panduan, pertanyaan tentang bagaimana matriks kita berpuasa. Nah, saya tidak tahu apakah teman-teman ini pakai laptop sehingga bisa melihat dengan jelas. Kalau pakai HP, barangkali di antara Anda ada yang challenging, ya tidak apa-apa, diterima saja dulu. Saya akan pandu satu persatu. Tapi sebentar teman-teman. Kalau Anda mudah untuk ke toilet, mematikan video dan memute-kan suara. Nah, saya kalau ngampet begini kan susah, nggak konsentrasi. Jadi saya pamit sebentar 2 menit ya. Silakan diminum kopinya. Hampir refleks lo tadi ngambil minuman. Iya puasa. Iya bener. Harusnya aku dijauhin nih. Awas lo, refleks lo. Silakan diminum kopinya. Monggo. Aku jauh, kopi deket. Enggak, kadang otomatis pagi-pagi kan. Tapi kan kalau kelupaan kan rezeki, nggak apa-apa. Kalau udah diharapin terus terniat nggak jadi deh. Aduh. Kalau sampai gelek gitu termasuk rezeki juga nggak, Budi? Lupanya nasi Padang. Terhipnosis masuk warung Padang. I'm back. Kita start dari meaning. Jadi apa sebetulnya ketika berpuasa di balik segala perilaku itu ya ada makna di sana. Apa makna puasa bagi Anda? Apa makna Anda berpuasa? Jadi ada makna puasa bagi Anda, dan ketika Anda berpuasa, apa maknanya bagi Anda? Peperangan besar yang dimenangkan oleh pasukan Islam itu justru terjadi di Ramadan, ketika orang berpuasa. Nah, saya ingat penjelasan Dr. Zaidul Akbar, waktu tahun berapa ya waktu itu? 2015 apa 2006? 2015-an kalau nggak salah. Atau 2016 lah. Kita pernah dalam rangka berpuasa kita kumpul di Senopati, sekitar 30 orang ya. 20-30 orang lah, ada Sally Giovanni dari Cirebon datang, dari Kangpur juga ada kalau nggak salah, itu masih gemuk. Pembicaranya itu Dr. Z, karena ya ini kan dari alumni untuk alumni, sama Mas Ahmad Ghazali. Nah, Dr. Z itu mengatakan ketika kita berpuasa,
itu ada hormon apa yang bekerja, ada enzim apa yang bekerja, yang justru itu menjadi bahan bakar dan membuat kita memiliki kekuatan ekstra. Saya lupa istilahnya karena istilah ilmiah, istilah kedokteran. Mitokondria. Mitokondria Ya. itu bakteri yang ada dalam perut ya, bukan ya? Nggak tahu juga. Kurang yakin juga. Ya. Intinya itulah gitu. Kalaupun Cak Soeb mengatakan itu salah, itu kita nggak ada yang tahu. Kita anggap aja semuanya benar. Tapi intinya ada seperti itu yang membuat kita itu ketika berpuasa memiliki kekuatan ekstra. Jadi dari sini sangat tidak masuk akal sebetulnya kalau ketika berpuasa justru misalnya jam kerja kita dikurangi, kemudian dimanjakan. Karena justru pada saat puasa itu by logic produktivitas kita meningkat. Pikiran kita jauh lebih sunyi, lebih fokus. Nah, tapi oke lah. Banyak yang menyangkal juga, apaan? Gue puasa lemes, gue puasa aus, gue puasa malah gak bisa kerja, gue konsentrasi. Oke, barangkali ini soal makom. Soal step by step seseorang mengalami puasa. Ya kan tidak semua kesempurnaan itu terjadi loncat di tangga kesempurnaan itu, di tangga yang mastery. Kita semua pernah menjadi unyu-unyu dalam segala hal. Biasanya yang unyu-unyu itu banyak gaya, banyak bicara, banyak pola tingkah. Karena terjadi reaksi melawan ke zona nyaman kita. Karena terjadi perubahan-perubahan. Oke lah. Nah, sehingga sebetulnya puasa itu kalau kita dalami, itu justru memberi excellency besar kepada diri kita. Sehingga yang terjadi sebetulnya kita yang membutuhkan puasa. Meskipun di dalam Al-Baqarah 183 itu diwajibkan atas kamu berpuasa, seolah-olah menjadi kewajiban. Iya, karena itu syarat untuk menjadi muslim, ya berpuasa. Puasa wajib, puasa Ramadan. Kalau enggak ya bukan muslim namanya. Itu sebuah syarat. Tapi justru kita ketika memahami betul arti, makna, definisi, manfaat, value dari puasa, maka saya yang butuh puasa. Bukan puasa yang butuh saya, sehingga saya berusaha meringankan diri dengan memasang spanduk hormati orang yang sedang berpuasa. Wong kita yang sedang dilatih untuk menjadi tangguh kok. Nah, apa meaning makna puasa? Kemudian dari meaning itu akhirnya menjadi intention, keinginan. So, apa yang Anda inginkan dalam berpuasa? Apa niat Anda berpuasa? Anda ingin berpuasa yang bagaimana? Teman-teman, ini nanti saya bagikan di grupnya. Apa yang Anda inginkan ketika berpuasa? Apa yang Anda inginkan dengan berpuasa? Ketika berpuasa, apa yang Anda inginkan? Dengan berpuasa, apa yang Anda inginkan? Jadi ada outcome dan outcome of outcome. Dan ketika Anda di alam keabadian, apa yang Anda inginkan terjadi dengan Anda berpuasa hari ini? Eternity outcome. Ini namanya post-framing. Target apa yang mau Anda capai ketika berpuasa? Apa yang Anda ingin nikmati ketika berpuasa? Apa manfaat puasa yang Anda ingin alami? Apa yang Anda yakini terjadi setelah Anda berpuasa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali intentionality. Intention, teman-teman, intention itu adalah niat, tetapi supaya niatnya kuat, terarah, kita bentuk yang namanya intentionality. Sama dengan kita mau sholat subuh atau sholat zuhur, maka intentionality-nya itu adalah usolli. Puasa, intentionality-nya adalah aku berniat puasa esok hari bla 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 bla.
Nah, seandainya ketika kita mengatakan niat puasa ini sudah sangat tergambar dengan jelas, intentionality yang kita bangun di sini, apa yang niat saya dalam berpuasa. Bukan hanya niat berpuasa, tetapi ketika berpuasa, sedang berpuasa, apa niat saya? Dan apa niat saya dengan berpuasa ini? Outcome-nya apa? Maka ketika kita membaca niat, itu bukan hanya sekedar di mulut saja. Dia sudah merupakan sabda kepada diri sendiri. Speech act. Speech act ini kan dahsyatnya luar biasa. Kata-kata yang mengubah. Aku terima nikahnya. Kalau saya kan pasti Mukti Prastiani Suyahmun binti Suyahmun, kan nggak mungkin nama yang lain kan? Apa boleh ya? Enggak ya? Itu begitu kita mengucapkan dan kemudian dikatakan orang sah, tiba-tiba dunia kita sudah berubah. Gue udah jadi seorang suami. Itu namanya speak act. Nah, bagaimana kata-kata kita dalam segala hal, termasuk dalam intentionality ini, menjadi speak act, suatu kata-kata yang mengubah. Sehingga ketika kita sudah mengatakan, saya berpuasa, saya adalah orang yang berpuasa ini. Sekarang saya orang yang berpuasa. Nah, sehingga membawa kita kepada self. Kalau gitu, siapa saya yang berpuasa ini? Berpuasa ini menjadikan saya siapa? Sehingga ketika saya berpuasa, apa kelakuan-kelakuan saya? Nah, kelakuan saya ini kemudian masuk ke power. So, apa yang akan saya lakukan ketika saya berpuasa supaya puasa saya betul-betul puasa yang sesuai dengan intensi saya? Karena saya sadar meaning-nya adalah seperti itu. Jadi antara satu komponen dengan komponen lain ini sebuah sistem yang saling berinteraksi. Nah, kalau saya mau melakukan puasa yang seperti ini dengan kelakuan-kelakuan yang seperti ini, maka capability saya, kompetensi saya seperti apa? Apa kompetensi yang mau saya latih dengan berpuasa? Dan apa kompetensi yang perlu saya latih agar saya mampu berpuasa? Apa yang mau saya tingkatkan untuk memampukan saya berpuasa sebagaimana intensi saya? Itu power. Nah, jangan lupa, apa yang perlu saya unlearn? Not doing list. Jangan hanya to-do list, hanya doing list. Not doing list. Apa yang mau saya uninstall, mau saya lepaskan, yang mau saya goblokkan dari diri saya ketika saya berpuasa. Waduh, gue kan udah skillful master dalam gibah. Kalau gitu gue mau unlearn kemampuan gue bergibah ini. Nyinyir ini mau gue lemahkan kemampuanku. Jadi jangan sampai kita hanya menguatkan sesuatu, tapi sesuatu yang perlu kita tinggalkan ini tetap kuat. Mana yang mau kita beri makan? Mana yang mau kita latih di gym rohani kita ini? Nah, itulah power. Nah, ini untuk siapa sebetulnya aku berpuasa? Apa manfaat puasa yang akan dirasakan oleh siapa? Maka bersama siapa saya berpuasa? Oh, sama istri saya, sama anak saya, sama teman-teman saya. Tapi lihat prioritasnya juga. Jangan tiap hari buka puasa bersama. Toh, buka puasa bersama kita disuruh mingkem sama pemerintah. Siapa yang mendapatkan manfaat ketika saya berpuasa dan setelah saya berpuasa? Siapa? Anak yatim, orang miskin, tetangga, orang tua. Apa value atau manfaat yang akan mereka rasakan dengan saya berpuasa? Oh, mereka punya peace of mind. Karena yang biasanya dinyinyirin sama kita, hidup mereka paling tidak sebulan ini tenang. Karena kita tidak nyinyirin mereka lagi. Kita tidak gibahin mereka lagi. Tak pikirkan siapa yang akan terdampak dari kita ini berpuasa. Nah, kemudian kapan?
kita berpuasa? Berapa lama kita berpuasa? Kapan saya boleh tidak berpuasa? Di mana saya berpuasa? Dalam peran apa saya berpuasa? Di mana saya boleh tidak berpuasa? Dan dengan state apa yang saya gunakan ketika saya berpuasa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memandu untuk kemudian kita membangun matriks berpuasa ini. Lalu rujukannya dari mana? Terserah teman-teman. Dari ayat, dari hadis, dari ilmu pengetahuan yang tadi tentang berpuasa, kita baca literasinya supaya apa? Memberikan referensi kepada kita untuk membangun matriks ini. Jadi kita punya referensi dalam membangun matriks. Saya ambil secuplik saja, misalnya di Al-Baqarah 183, 184 ini yang sudah populer bagi kita, hai orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman, yang diwajibkan berpuasa ini orang yang beriman. Bukan orang Islam tok, tapi orang Islam yang beriman. Jadi kalau ada orang Islam lain tidak berpuasa, terus kita marah, siapa kita? Karena yang dipanggil, yang diwajibkan ini hanya kita yang beriman. Jangan memaksa orang lain beriman. That's not our responsibility for. Ingat, responsibility for dan responsibility to. We just responsible to mendakwahi, mengajak. Tetapi siapa kita yang mengevaluasi, yang memvonis, yang menjudge, apalagi yang memaki mereka yang tidak berpuasa. Wong mereka memang tidak beriman walaupun Islam. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya jangan menguasai puasa ini hanya milikmu saja. Wong puasa ini juga sudah sejak lama. Dari umat-umat sebelum kamu, artinya di semua orang yang berbeda agama dengan kita, mereka juga diwajibkan berpuasa. Jadi jangan memonopoli suasana berpuasa sehingga menghambat saudara-saudara kita yang lain. Intensinya apa? The highest intentionnya apa? Agar bertakwa. Jadi bertakwa itu is the highest intention of puasa. Yaitu beberapa hari. Ini berarti matrix time. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, berarti word-nya itu di perjalanan, kondisinya sakit. Ketika sakit, maka boleh nggak berpuasa tetapi mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, jadi self-nya di sini adalah orang yang berat, punya hambatan, punya keterbatasan, punya limitasi, maka membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin, others-nya orang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati, rela hati itu state, mengerjakan kebajikan, hal-hal yang bajik, hal-hal yang bermanfaat, kebergunaan, power, maka itu lebih baik baginya. Meaning. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. So, ketahui. Puasamu itu ketahui, power. Dalami powermu, knowledge and skill tentang berpuasa. Jika kamu mengetahui, itu lebih baik. Dan beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, time. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Ada meaning di sana, ada intention, ada power. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maksudnya pas hidup time-nya, word-nya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, time. Dan barang siapa sakit, self, atau dalam perjalanan, word, maka wajiblah baginya berpuasa.
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain, time, future. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Mudah itu state. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. So, menjalankan puasa itu mudah. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya secara time itu 30 hari, kalau memang nanti pemerintah mengatakan 30 hari atau 29 hari, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. State, mengagungkan Allah. Intention, supaya kamu bersyukur. Syukur, state. Intention, meaning. Nah, kemudian ada lagi misalnya dari ulama pada saat itu, jika kalian berpuasa, hendaklah kalian menggunakan minyak dan merapikan rambut kalian agar tidak tampak bahwa kalian tengah berpuasa. Jadi puasa itu nggak perlu ditampak-tampakkan. Orang lain itu nggak perlu tahu kalau kita sedang berpuasa. Artinya puasa itu adalah ibadah antara kita sama Allah saja, ibadah privat. Tapi dampak sosialnya mau ditunjukkan boleh, misalnya kita walaupun tidak ada dalam ajaran, dalam fikih, tapi maaf lahir batin sebelum berpuasa, itu baik, itu tidak mengurangi keimanan kita, tidak mengganggu tauhid kita, ya boleh-boleh saja, karena itu persoalan sosial. Tapi puasanya sendiri adalah ibadah privat. Isa Al-Masih, ini kalau di teman kita yang Kristiani, ini diceritakan Yesus ketika dia berkhotbah di sebuah bukit, Yerusalem, sama ini. Bila kalian berpuasa, maka minyakilah atau usaplah bibir kalian dengan minyak, tapi minyak lagi langka, ya udah pakai minyak rem juga bisa. Sehingga bila mana ada orang lain yang melihatnya, maka ia tidak mengira bahwa kamu itu tengah berpuasa. Nah, rujukan yang sederhana saja itu sudah memperkaya matriks kita. Sehingga ini kalau saya petakan matriksnya, substansi dari matriks ini adalah substansi yang standar. Nah, teman-teman masing-masing mempunyai isi sendiri-sendiri. Meaning misalnya, apa makna puasa? So, bagi saya, ini saya ya, berarti makna puasa ini di tingkat yang primary dulu, di tingkat yang belum tinggi, itu adalah delaying gratification, ibadah privat, penyucian jiwa. Karena ketika kita berpuasa, kita lebih mudah mengenali apa yang hak, apa yang batil, apa yang baik, apa yang buruk. Coba, statistik kenakalan kejahatan di permukaan itu menurun selama bulan puasa. Walaupun tidak menghilangkan sama sekali kalau kita lihat di Facebook, IG, Twitter yang nyinyir, yang saling serang satu sama lain, yang istilahnya Mbak Melisa itu jambak-jambakan kata. Wah, itu istilah yang sangat berkesan bagi saya, jambak-jambakan kata. Artinya, ya memang proses penyucian jiwa, purification, soul purification, puasa itu. Dan self-leadership, karena kita menahan itu sebetulnya bukan melawan. Kalau di neurosemantics, orang lain boleh, ya kita lawan hawa nafsu kita. Kalau di neurosemantics, tidak dilawan. Tapi di-accept, embrace, and listen. Apa sebetulnya pesan-pesan dari sang rasa-rasa ini, sang nafsu dan syahwat ini, sang lapar ini apa? Dan lapar itu di-embrace. Jadi kita sebenarnya sedang meng-embrace rasa lapar dan haus. Bedakan antara ketika accepting dengan menolak. Karena melawan itu berarti menolak. Tapi kalau embrace, accept and embrace rasa lapar dan rasa haus, nah, saya nggak usah banyak berteori, buktikan saja sendiri. Lebih powerful mana? Lebih Anda menjadi manusia yang mana? Menjadi orang yang lebih tangguh yang mana ketika Anda melawan? Ataukah Anda menerima?
rasa lapar dan haus. Maka puasa adalah self-leadership, melatih kita self-leadership. Nah, intention kita secara umum adalah ya untuk takwa, menjadi takwa tadi. Bertakwa itu adalah mampu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tinggal dengan state apa? State mencintai atau state rasa takut, sama-sama baik. Jadi jangan sampai meremehkan atau merendahkan orang yang berpuasa karena takut masuk neraka. Ya nggak apa-apa. Kita nggak pernah tahu ibadah yang seperti apa yang diterima oleh Allah. Kalau kita sampai mengatakan kamu jangan begitu, begini. Karena kita yakin begini lebih diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita sudah mendikte Allah, melimitasi kekuasaan Allah untuk menerima apapun. Memutuskan apapun. Tanpa sadar kita flying God. Saya ini perlu memperbaiki, apalagi harus memperbaiki sholat saya, ibadah saya, supaya rezeki saya lancar. Bisa benar, bisa juga kita kepleset mendikte Allah. Kita seolah-olah kalau kita sudah lakukan ibadah, lakukan sholat tidak kaya-kaya, kemudian kita sebel. Gimana sih? Tidak, akhirnya berkurang keimanan kita. Hati-hati. Soal mendikte Allah itu ya betul-betul saya temukan ketika tahun ini, setahun yang lalu kan di bawah tanah di Bareskrim itu. Banyak yang saya unlearn. Makanya buku provokasi 2 itu nanti banyak yang saya anulir, makanya saya tidak terbitkan lagi. Saya buat buku provokasi 3. Tapi matriksnya belum kuat, makanya belum terbit-terbit sampai sekarang. Dan akan menjadikan saya next level of me. Itu intensi saya. Sehingga saya punya target-target puasa penuh. Karena tahun lalu saya sempat bolong karena sakit. Saya ingin sehat. Sehingga puasa saya penuh, setiap hari mengkaji Quran, membaca referensi-referensi, dan seterusnya. Itu target-target pribadi yang bisa kita buat sendiri. Dan target itu is just a game, bukan membuat kita menjadi hamba dari target-target kita. Sehingga ketika kita menjalankan target itu tidak ekologis. Mama, bikinin minum, tar dulu, lagi tadarus ini, nanti kalau nggak selesai nih jus ini pada hari ini, tunggu dulu. Kita mengabaikan peran kita yang lain hanya demi mengejar target. Yang belum tentu value-nya itu, pahalanya itu diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita, bukan karena Allah, tapi karena target kita. Berarti ini tentang saya, bukan tentang Allah. Ini tentang saya, kan? Ini menjadikan saya siapa? Seorang mukmin yang sehat, seorang pemimpin yang saleh dan disiplin. Apalagi Anda mau bikin apa lagi? Siapa Anda ketika Anda berpuasa? Nah, power. Bagaimana saya makin meningkatkan kemampuan to embrace the lapar and haus. Menahan dalam pengertian mengendalikan my panca indera terhadap syahwat yang membatalkan atau mengurangi nilai puasa. Bagaimana kemudian saya mampu memilih reels atau memilih feed yang astagfirullah, langsung jangan astagfirullah tapi agak lama dulu. Oh, baru astagfirullah. Ini kan suatu kemampuan yang perlu kita unlearn. Kemudian tidak menggibah, nyinyir, cemooh, dan seterusnya. Itu syahwat-syahwat yang mengurangi nilai puasa tadi. Membaca Quran, tarawih, qiyamul lail, skill sahur, dan skill berbuka. Karena kualitas puasa kita juga ditentukan oleh kualitas sahur dan kualitas berbuka. Itu indikator bahwa
puasa kita berkualitas. Disiplin, kemampuan untuk disiplin itu yang mau saya bangun, saya perlu tingkatkan sehingga setelah saya berpuasa itu bekas-bekas itu menetap, embedded, inherent di dalam diri saya sehingga berguna untuk word yang lain, peran yang lain, self yang lain, perilaku yang lain. Others, menyayangi sesama, menghormati orang yang tidak berpuasa. It's okay kalau ada teman-teman yang tidak berpuasa datang ke Rotella. Saya bikinin Indomie, saya bikinin matcha es, teman-teman, matcha es yang it's okay. Saya tidak terpengaruh oleh itu. Ini meluhurkan sesama, meluhurkan tamu, membantu orang miskin. Dan 30 hari penuh, berpuasa tepat waktu, kecuali sakit uzur, saya izinkan diri saya. Nah, banyak sekali karena kita tidak sadar time, tidak izinkan diri kita untuk sakit. Sakit tetap maunya berpuasa, padahal tidak ekologis. Dan di mana saja boleh dalam perjalanan, state-nya, state yang biasa saja, yang wajar-wajar saja, nggak usah lemes-lemesan. Supaya orang lain tidak tahu kita itu sedang berpuasa. Ikhlas, rela hati, cinta kasih, giving, rendah hati, dan mudah puasa itu. Itu state yang saya bangun. Kita bisa membangun yang namanya benchmark, membuat yang namanya benchmark. Ukuran-ukuran KPI kita, atau ukuran yang kita bisa menentukan sebenarnya puasa gue itu di skor berapa. Ini saya adopsi dari benchmarking di meta coaching. Jadi seorang meta coach perlu punya 7 skill, harus malah punya 7 skill, di mana 7-7-nya minimal skornya itu 2,5. Bagus kalau 3,5. Kalau sudah dia 3 ke atas, itu malah sudah master coach. Sudah menjadi professional coach. PMC, kalau di ICF itu PCC. Kalau saya masih associate coach, ACC ya, kalau di ICF itu di 2,5. Nah, puasa juga bisa kita beginikan. Jadi kalau misalnya kita batal puasa dengan sengaja, tidak sholat, tidak zakat, ya berarti skor kita beroperasi di level 0 dalam berpuasa. Kalau kita tidur sepanjang hari, lesu, lemas, tidak bekerja karena alasan puasa, iri, dengki, bohong, gosip, mengumpat, insulting people, melanggar aturan lalu lintas, aturan perusahaan, aturan sosial, aturan bertetangga, maka skor kita 1. Kita beroperasi di level 1. It's not about us, it's about our behavior. Ini tentang behavior kita, bukan tentang kita. Tentang kita bukan urusan kita, tentang kita urusan Allah. Ini tentang kelakuan kita. Kelakuan kita, urusan kita. Bukan urusan Allah. Sorry, ini bukan urusan Allah dalam pengertian la haula wala quwata illa billah, tapi kita punya responsibility terhadap perilaku kita. Kalau kita tidak sahur, sholat tidak tepat waktu, hanya sholat wajib, produktivitas kerja menurun, makan kekenyangan, itu tidak membatalkan puasa, tetapi kayaknya kurang nilai puasanya. Kita kasih skor 2. Kita beroperasi di skor 2. Nah, kalau kita sahur, sholat tepat waktu, tarawih, produktivitas kerja tetap, membantu orang lain, buka puasa tepat waktu, makan secukupnya, berzakat, meluhurkan tamu, dan seterusnya, barulah kita berada di skor yang kita harapkan, 2,5. Tapi kalau kita tambah dengan tilawah Quran, sholat duha, sholat rawatib, qiyamul lail, produktivitas kita justru malah meningkat, justru infak dan sedekah kita meningkat, kita boleh jadi beroperasi di level 3.5. Ini di level kita. Ini tidak menjamin kalau kita di 3.5 itu di atas itu juga sama. Tidak. Kita hanya exercise perilaku kita. Nah, teman-teman. Tadinya ini mau saya bagikan saja ke grup. Tapi kemudian saya pikir gue kasih penjelasan dulu deh, supaya bacanya gampang. Itulah maka terjadi forum kita hari ini. Masih ada waktu berapa menit menuju jam 6.15. Saya cek di chat kalau ada
Masa pertama kesabaran sudah diuji. Berarti sudah biasa. Banyak kompetensi Ramadan ini yang Allah ingin aku bisa capai. Oke, sampai meluk si cantiknya. Jangan kebablasan nanti batal puasanya. Kemudian tenang, masih bisa menikmati ilmunya Kak Tias dan ke Bandar Tuyul. Oke, bibir lengket. Bibir lengket pakai minyak rem. Yang penting klimis pakai minyak rem. Only gimana? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin ada pendapat teman-teman, silahkan berbagi, ikut berbagi. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit. Mau tanya, kenapa nilainya 3,5 yang membedakan tilawah? Kenapa nilai 3,5 yang membedakan tilawah Quran? Ya, karena saya tidak terbiasa dan skillful tilawah Quran secara rutin. Kalau teman-teman sudah terbiasa secara rutin tilawah Quran, masukkan ke 2,5. Itu standar. Standar teman-teman secara subjektif experience kan? Itu kan saya. Jadi saya meletakkan apa-apa yang belum, yang kalau saya lakukan itu saya kasih skor bahwa saya sudah beroperasi di situ. Lebih baik, lebih baik. Tapi kalau itu sudah merupakan standar operating prosedur keseharian teman-teman, ya itu di 2,5 saja. Itu oke. Salat tidak tepat waktu itu salat zuhur di waktu asar. Salat awal waktu. Ya, ini tirakat pribadi. Allah memberikan rentang waktu zuhur dari jam 12 sampai jam 3 misalnya. Artinya kalau kita jam 3 kurang 5 sebelum azan asar, masih sah kok sholat kita. Tapi bagaimana sikap kita dalam menyikapi sholat ketika saya di awal waktu, itu adalah bagaimana mencerminkan bagaimana suasana kejiwaan kita, bagaimana makna kita berhamba kepada Tuhan kita. Sah, tetapi kualitasnya seperti apa itu urusan kita dan Allah. Kita tidak bisa mengatakan yang sholat di jam 5 menit sebelum asar itu kemudian ini sholatnya ini nggak diterima, ini nggak bisa, itu mutlak kekuasaan Tuhan. Ini hanya sebuah tirakat-tirakat kita untuk membaikkan the best of me, our best version of me dalam berhamba kepada Tuhan. Bu Ana raise hand, Pak. Boleh Mbak Asri. Nih beliau nih Dr. Asriana. Silakan Mbak Asri. Udah lama nggak ketemu kita. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pras. Saya bersyukur ini meskipun agak telat tadi tahunya. Kalau saya menyimak tadi beberapa itu kan mungkin secara acak begitu ya, itu kan ada juga kajian yang membahas tentang kualitas puasa, level syariat, kemudian level thariqat, level ma'rifat gitu ya. Jadi saya tadi sambil menyimak Pak Pras gitu langsung menginternalisasi pada diri saya, kemudian juga saya mungkin masih ada di level ini, di level ini. Kayaknya ada beberapa yang meskipun tadi kan karena versi ini gitu ya, jadi menurut saya takwa itu kan sampai kepada level ma'rifat gitu ya, ketika kita melihat sesuatu sudah tidak lagi objek itu yang dilihat tetapi pion atau dibalik itu begitu. Ya. Kalau misalnya puasa sampai pada thariqat saja, level kepada Allah itu kan mengendalikan pikiran, membatin yang nggak benar aja gitu ya, bukan hanya kita memaki atau mengucap atau menulis sesuatu yang kasar untuk orang lain, tapi juga bahkan sejak dalam pikiran itu pada level kedua itu. Nah saya dan kayaknya pada level itu sangat berat gitu. saya tadi kalau nyimak ini itu kayaknya, waduh ini kayaknya level syariat saja belum beres gitu. Lebih kepada ya sahnya gitu aja, sahnya juga belum tentu gitu loh. Itu yang saya ingin sampaikan sih, perasaan saya Pak Pras itu. Saya terima kasih untuk forum ini, luar biasa. Saya bayangkan jauh banget gitu. Jadi terima kasih.
Terima kasih Mbak Asri. Jadi matriks ini adalah tentang struktur. Sedangkan tadi apakah kita mau berpuasa di level syariat, hakikat, tarikat, itu adalah level konten. Konten substansi itu kita sendiri yang ngasih. Tapi strukturnya membantu kita menstrukturkan bagaimana cara kita berpuasa ya dengan matriks tadi, dengan benchmark tadi. Kayak misalnya di benchmark mana tadi ya? Nah, ditambahkan misalnya di poin 3.5 mampu menghilangkan atau mengendalikan pikiran-pikiran tidak senang kepada postingan orang lain. Mampu menepis pikiran-pikiran kriminal atau pikiran-pikiran yang halus sekali itu akan menjadi penyakit hati bagi kita. Oh itu kalau kita memang punya tirakat untuk melatih itu, masukkan saja ke poin 3.5. Sehingga ketika kita diingatkan, saya mau beroperasi di level berapa nih? Di level biasa saja, level baik-baik saja di 2,5 atau level yang excellence. Atau bahkan kualitasnya berkurang di level 2, apalagi sampai 1 dan 0. Ini adalah cara kita untuk memonitor how we assessment perilaku kita sendiri. Selain perilaku juga hati. Cuma hati itu selalu tercermin dalam perilaku. Ketika kita berpuasa di level pikiran, pasti di level badan, di level syariat pun itu akan tercermin di sana. Itu teman-teman. Kita sudah jam 6.14, tinggal 1 menit. Terima kasih Mbak Asri sudah menguatkan pemahaman kita. Ada 1 menit, satu lagi siapa? Kalau tidak ada, tidak usah kita paksakan ada. Kita nanti sebentar lagi saya share di grup matriks barusan, sehingga keuntungan dari teman-teman yang ikut adalah mengerti penjelasannya. Teman-teman yang lain ikut dapat manfaat, ya dapat. Tapi teman-teman yang hadir itu lebih mudah mengertinya. Sekian teman-teman, saya mohon maaf tadi agak terlambat 1 menit waktu memulai. Kita tepat waktu untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ditunggu buku provokasi.